Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat, shaimun shaimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya, dengan kudrah dan irodahnya kita bisa berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini, yakni di Masjid Al-Asy'ari Universitas Islam Bandung yang kita banggakan, yang mudah-mudahan dengan wasilah kita berada di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan insyaallah Allah golongkan kita termasuk menjadi hamba-Nya yang bertakwa, sebagaimana dari tujuan, salah satu tujuan dari ibadah saum, la'allakum tattaqun. Dan tentu saja salawat serta salam kita sampaikan kepada Allah teruntuk Nabi kita, Nabi Agung, suri tauladan kita, yakni Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita tidak bosan-bosannya mempelajari perjuangan dakwahnya, termasuk kita tidak bosan-bosannya mempelajari dan mengamalkan setiap apa yang dicontohkan, apa yang diucapkan, dan apa yang menjadi takrirnya. Dan tentu saja mudah-mudahan doa keselamatan tersebut sampai kepada para sahabat, para keluarganya, dan tentu saja kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, shaimun shaimat rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh panitia tadi, bahwa dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang pendidikan Al-Quran, atau barangkali pendidikan Islam khusus untuk anak usia dini. Kenapa tema ini diangkat? Barangkali begitu pentingnya pendidikan bagi anak usia dini ini. Kenapa tidak? Karena menurut para ahli, anak usia dini ini atau usia dini adalah golden age, jadi masa keemasan, masa emas. Jikalau pada masa-masa golden age ini atau masa emas ini tidak dipersiapkan dengan baik, tidak dibiasakan anak itu untuk melaksanakan syariat Allah, maka setelah melalui masa golden age ini atau 0 sampai 6 tahun ini, maka ketika usia 7 tahun dia kalau sudah dididik, dia akan terbiasa melakukan perbuatan baik. Tetapi kalau tidak dibiasakan semenjak kecil, maka ini berbahaya. Apalagi na'udzubillah, sekarang teknologi sudah luar biasa canggihnya. Bahkan anak usia dini agar tidak minta jajan terus, tidak minta mainan terus, tidak minta perhatian oleh ayah dan ibunya terus, itu diberikan HP, sehingga mereka menonton yang disebut sebagai YouTube, menonton tayangan-tayangan di YouTube, dan ini membentuk karakter mereka. Apalagi misalnya mereka sudah tahu game, ya, sampai kepada sudah kecanduan game online pada anak usia dini, ini sudah sangat berbahaya sekali. Dan tentu saja pengobatannya atau penanganannya ini berbeda dengan penanganan orang yang sudah akil balik atau sudah dewasa. Oleh karena itu begitu pentingnya pendidikan anak usia dini, khususnya diajarkan tentang nilai-nilai Islam, khususnya Al-Quran. Maka oleh karena itu saya menyampaikan
apa saja tahapan yang harus kita sampaikan, yang harus kita didik, khususnya bagi yang sudah menikah, barangkali sudah memiliki anak dan anaknya masih kecil, maka barangkali ini bisa menjadikan ilmu atau pengetahuan untuk bisa diamalkan. Karena ingat, yang pertama bagi kita orang-orang yang beriman, tahapan yang pertama adalah iman, dan iman saja tidak cukup. Tentu saja harus beramal. Dan yang namanya amal harus didukung dengan ilmu. Kalau ada orang beramal tanpa didukung dengan ilmu, ini bisa celaka, bisa salah. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari pengetahuan atau ilmu Allah. Di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis ini sangat masyhur sekali, ya. Diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bis shalah, perintahkanlah kepada anak-anak kalian, ini kalau yang punya anak, bis shalah, dengan melaksanakan ibadah shalah. Wa hum abna'us sab'i sinin, ya, jika anak-anak kita itu sudah sampai kepada 7 tahun. Nah, anak usia dini itu sebelum 7 tahun, ini anak usia dini 0 sampai 6 tahun menurut teorinya para ahli. Kemudian wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka. Jika apa? Wahum abna asyri, wahum abnau asyr, apabila anak-anak itu sudah berusia 10 tahun. Artinya kalau ada misalnya barangkali di antara orang-orang di sekitar kita, kemudian dia sudah usianya 10 tahun bahkan lebih, kemudian tidak melaksanakan sholat di sini adalah sholat fardu, sholat wajib, maka wajib dipukul oleh orang tuanya. Ini perintah Rasulullah SAW. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan kemudian pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ini, barangkali kita bisa mendapat pelajaran yang begitu berharga. Usia anak ketika sudah 7 tahun ini benar-benar dalam bentuk perintah, ya. Ini muru, perintahkanlah, artinya harus dilakukan. Bagaimana dengan usia sebelum 7 tahun? Maka itu harus dibiasakan, dikenalkan. Oleh karena itu, bagi yang sudah memiliki anak kecil atau yang barangkali belum, nanti di masa depan menikah, adik-adik mahasiswa, mahasiswi, ya, nanti ketika sudah memiliki anak, maka usia 0 sampai 6 tahun ini dipersiapkan untuk benar-benar melaksanakan ibadah, khususnya sholat, khususnya ibadah yang lain, membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya, ya. Maka hadirin kaum muslimin, muslimat, shaimun, shaimat rahimakumullah, ada prinsip-prinsip yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama jelas, orang tua memiliki kewajiban memberikan nama yang baik kepada anaknya, ya. Ini kewajiban orang tua kepada anak usia dini ini, khususnya 0 sampai 6 tahun ini. Jadi memberikan nama yang baik, ya. Nama yang terpuji, nama yang memang Allah dan Rasulnya suka, ya. Karena misalnya sekarang sedang booming film Korea atau artis Korea, maka dinamakan artis Korea misalnya. Itu tidak disyariatkan di dalam Islam, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban sebagai orang tua adalah menanamkan akidah, kemudian akhlak kepada anak-anaknya. Ya. Simple saja misalnya menanamkan akidah dan akhlak kepada anak-anaknya. Ketika kita misalnya sebagai orang tua datang kepada orang tua kita atau mertua kita, ucapkan salam, kemudian cium tangan mereka, maka anak kemudian melihat kita bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita. Insya Allah anak pun akan mengikuti apa yang dilihat, apa yang didengar olehnya. Karena anak itu adalah ibaratkan mesin yang luar biasa, ya, mesin yang kalau dia lihat dia akan mengerjakan, kalau dia mendengar dia akan katakan. Inilah anak-anak.
Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan kecintaan pada Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah kitab suci yang wajib diagungkan di dalam kehidupan, apalagi menjadi pedoman kehidupan sehari-hari. Ini Al-Quran. Nah, tadi sesuai dengan tema, bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kepada anak usia dini? Apakah kita mewajibkan mereka untuk hafal Al-Quran sampai misalnya minimal juz 30 misalnya, atau 30 juz seperti di TV-TV? Ya, tentu saja tidak. Minimal kita mengenalkan bapaknya ngaji ba'da maghrib, ibunya ngaji ba'da maghrib. Ini kebudayaan harusnya diteruskan. Ya. Ba'da maghrib biasanya mengaji. Kemudian ba'da subuh anak dibangunkan ikut sholat, walaupun misalnya tertidur di tempat sholat, kemudian ayah ibunya mengaji bersama-sama atau saling mengajarkan Al-Quran. Ini pun pendidikan Al-Quran. Jadi pendidikan Al-Quran yang dimaksud ini bukan berarti anak wajib hafal juz 30 misalnya, atau 30 juz seperti yang di TV-TV. Ya. Karena menurut ahli atau menurut ilmu psikologi, ya, anak itu tahap perkembangannya itu sebenarnya bermain itu. Ya. Anak itu adalah kehidupannya bermain. Ini, anak itu. Bukan berarti saya tidak suka anak usia dini hafal Quran 5 tahun hafal 30 juz. Tidak suka. Allahu Akbar, itu subhanallah, itu adalah mukjizat Al-Quran karena bisa dihafal oleh anak kecil. Tetapi tahap perkembangan menurut ilmu psikologi bagi anak usia dini itu adalah mereka bermain. Seandainya ingin menghafal Al-Quran, ingin belajar membaca Al-Quran, maka metodenya adalah dengan cara bermain. Banyak sekali permainan yang di dalamnya itu isinya Al-Quran, banyak sekali. Misalnya ular tangga Al-Quran itu ada, atau kartu Al-Quran, ya. Kemudian banyak sekali gambar-gambar Al-Quran, ayat-ayat kemudian disatukan, puzzle. Ya. Jadi anak itu dunianya bermain. Jangan sampai diwajibkan, wajib. Ya, kalau tidak hafal, barangkali seperti orang tua dulu ya. Ya. Kalau tidak hafal, nggak boleh masuk rumah. Ya. Artinya ini ada benar-benar paksaan yang luar biasa wajib hafal. Nah, sebisa mungkin anak itu belajar mempelajari Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran dengan cara bermain. Ataupun misalnya menghafal nama-nama surah. Di dalam Al-Quran ada surah 114 surah, barangkali kita pun tidak hafal, tapi anak usia dini bisa hafal dengan cara apa? Dengan cara metode bernyanyi, ya, itu bisa. Atau dengan cara metode bercerita, bagaimana dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas dibuat alur kisahnya, sehingga secara tidak langsung mereka hafal nama 114 surah itu. Dan itu tanpa ada paksaan, anak usia dini mereka mengikuti, malah mereka bergembira. Bahkan menurut konsep psikologi Islam tadi, anak-anak yang ketika masa golden age, masa anak usia dini itu, mereka itu bahagia di masa kecilnya, itu luar biasa kecerdasannya. Kecerdasannya berbeda dengan anak-anak yang ketika kecil tidak bahagia. Mohon maaf, maksud tidak bahagia adalah kurang bermain. Karena sekali lagi dalam tahap perkembangan anak usia ini adalah dunianya bermain. Oleh karena itu, kalau misalnya ada PAUD, ada TK, kemudian tidak ada permainan dalam proses pembelajaran, tidak ada media permainan, ayunan dan lain sebagainya, kotak balok dan lain sebagainya dalam pembelajarannya, berarti itu sama dengan memaksa mereka untuk memiliki kompetensi atau keahlian seperti kita orang dewasa. Dan ini namanya memaksakan pendidikan kepada anak usia dini. Nah, ini yang tidak disyariatkan, ya, khususnya di dalam Islam, tidak boleh dipaksa-paksa. Ya. Kemudian hadirin sidang tarawih rahimakumullah, yang keempat, ya, jika putra-putri itu telah dewasa dan telah memiliki kemampuan, maka kewajiban berikutnya adalah orang tua jelas menikahkannya. Nah, ini ya. Ya, adik-adik mahasiswa ini yang sedang menuntut ilmu, ya.
fokuslah dulu menuntut ilmu ya sampai selesai ya. Kecuali jika memang secara jasadiah ya, secara jasad fisik sudah sanggup, fikriyah memikirkan rumah tangga itu sudah sanggup, maliyah masalah uang juga ya, duit juga sudah sanggup. Ini nih persoalannya terbesar di dalam rumah tangga. Jangan sampai membebani barangkali kedua orang tua. Kalau sudah menikah itu sudah namanya juga qabil tu tazwija, saya siap menerima konsekuensinya, saya terima itu. Tetapi kalau sudah menikah malah membebani kedua orang tua, tidak siap, tidak memiliki ilmu untuk mendidik anak, tidak siap dan tidak memiliki ilmu mendidik istri, ataupun sebaliknya, maka ini berbahaya. Siapa yang akan menjadi korban? Tentu saja kembali lagi tadi anak. Ya, oleh karena itu ini tahapan berikutnya, kalau kita punya anak segera nikahkanlah kalau memang sudah siap, ya, sudah siap segalanya, ya minimal punya pekerjaan dulu lah, ya walaupun masih belum tetap, ya Bismillah insyaallah, ya. Tapi itu di luar dari pembahasan anak usia dini. Karena apa? Hadirin hadirat shaimun shaimat rahimakumullah, kembali lagi, ya umat yang unggul, umat yang terbaik itu jelas harus dipersiapkan dari sedini mungkin, sejak anak usia dini. Ya. Tadi yang paling penting lagi adalah ketika anak usia dini adalah sebenarnya mereka itu butuh teladan. Ini. Ya. Siapa yang mereka harus teladani? Jelas kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua harus ada pembiasaan bagi anak usia dini itu. Misalnya ba'da subuh dibangunkan, nggak apa-apa dibangunkan, dek bangun kita sholat subuh yuk. Ya. Walaupun di tempat sholatnya juga tidur lagi, nggak apa-apa. Minimal dikenalkan dulu anak usia dini itu. Kemudian ketika belajar membaca Al-Quran, barangkali yang mudah saja dulu, ya dari mulai huruf hijaiyah yang mudah saja dulu. Kalaupun mau hafalan surat pendek yang simple saja, kalau bisa dengan cara bermain tadi. Kalau bisa diceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu. Ada 3 metode, bisa tadi bermain, bercerita, kemudian dengan bernyanyi, ya, membuat lirik-lirik yang memang itu adalah cinta kepada Al-Quran. Dan banyak sekali di TK atau di PAUD yang mengajarkan demikian. Hadirin hadirat shaimun shaimat rahimakumullah. Jelas kenapa ini penting kita persiapkan untuk anak usia dini, karena kita ingat dalam surah An-Nisa ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaklah kita itu takut kepada Allah seandainya lau taraku min khalfihim, seandainya di belakang kita itu atau keturunan kita itu di'afa, lemah. Baik itu menurut ulama tafsir di sini, lemah di sini adalah kaitannya, sabab nuzulnya kaitannya dengan harta. Jadi jangan sampai keturunan kita itu lemah dari sisi maliyah hartanya. Yang lebih parah lagi lemah dari sisi keimanan, yang lebih parah lagi lemah dari sisi keilmuan. Khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ya, ingat, kalau ingin memiliki anak yang sejahtera, tanamkan kepada mereka yang pertama iman, dan yang kedua adalah ilmu. Insya Allah dengan iman dan ilmu mereka akan menggapai dunia. Insya Allah. Karena di dalam firman Allah yang lain, orang yang beriman dan berilmu itu Allah akan tinggikan derajat mereka. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia itu harus dengan ilmunya. Ingin mendapatkan akhirat, ada ilmunya. Ingin mendapat keduanya pun harus dengan ilmunya. Semuanya harus menggunakan ilmu. Barangkali misalnya kita contohkan artis saja, ya. Contohnya siapa? Misalnya pelawak lah. Misalnya Andre Taulani misalnya. Kenapa beliau itu bisa kaya raya, sejahtera dari sisi harta barangkali dan kepopularitas? Kenapa? Karena dia sudah tahu ilmunya cara melawak. Nah kita, ya,
Misalnya Anda sebagai mahasiswa, mahasiswi, segera itu ilmunya dipelajari, itu fokus Anda. Kita pekerjaan sebagai apa, maka terapkan ilmu dalam pekerjaan kita itu. Insya Allah ilmu yang akan bermanfaat itu insya Allah akan meninggikan derajat kita. Dan mudah-mudahan dengan kita memiliki anak yang soleh-solehah, khususnya dimulai dengan anak usia dini tadi, mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah setiap pahala atau amal kecuali 3 hal, yaitu yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini adalah memberikan sebagian harta untuk misalnya pembangunan masjid, sarana prasarananya, atau pembangunan pesantren, madrasah, dan fasilitas-fasilitas umum, kuburan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah pahala itu akan terus mengalir. Maka alhamdulillah kalau seandainya kita menjadi seorang guru, ustadz atau dosen, itu merupakan media untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, mudah-mudahan dengan ceramah yang barangkali sedikit ya, dan banyaknya ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi barangkali atau motivasi kepada kita semua. Yuk, kalau seandainya kita sudah memiliki anak, maka yuk kita bentuk anak-anak kita, khususnya pada anak usia dini ini, mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, kemudian mengenal Al-Quran. Dan tentu saja bagi yang belum, maka PR-nya adalah sekarang fokuskan dulu studinya kalau bisa. Ya, kalau masih sanggup ya, mudah-mudahan masih sanggup ya. Kemudian kalau sudah studinya selesai, maka carilah bibit-bibit yang solehah dan soleh-solehah. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Amin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.